Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa sahbihi zawil fadli wal irfan, amma ba'du. Segala lafaz pujian dan sanjungan kita persembahkan hanyalah kepada sang pujaan tercinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan ini merupakan narasi terindah yang patut kita rangkai dalam lisan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang telah terpatri dalam hati sanubari kita. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, teladan umat manusia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur, dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dengan menjanjikan barang siapa yang mengikuti ajarannya, maka niscaya ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, manusia dalam konteks keindonesiaan memiliki keragaman agama, budaya, suku, bangsa maupun bahasa yang berbeda-beda yang disebut dengan multikultural. Perbedaan ini menyatu dalam sebuah kesepakatan kokoh yang disebut dengan Mitsaqun Ghalidha dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman ini meniscaya lahirnya konsep hidup yang dapat menjamin keamanan, ketertiban, dan juga kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dalam sebuah rumusan ideologi bangsa, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Realitas sejarah bangsa yang hingga saat ini masih kita alami dan kita rasakan dengan berbagai dinamika dan peristiwa, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, bahkan diiringi dengan kemajuan teknologi yang merambah sangat cepat ke seluruh dimensi kehidupan manusia, meniscaya kepada kami untuk mengangkat sebuah syarangan dengan judul 5 langkah merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqna
أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Salah satu riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut dikemukakan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi, terjemahan dari Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran, diterjemahkan oleh Ahmad Khatib pada tahun 2009, terdapat pada halaman 101 dan 102 bahwa Ibnu Abbas berkata, pada saat penaklukan kota Mekah, saat itu Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Atab bin Usaid bin Abi Al-Is berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga ia tidak dapat melihat hari ini. Al-Haris bin Hisham mengatakan, Muhammad tidak menemukan muhsin lain selain dari gagak hitam ini. Kemudian Allah menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta menghina orang-orang yang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Makna dari ayat ini adalah manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan. Hadirin, Al-Haris bin Hisham
seorang sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, mendengarkan langsung penjelasan dari Nabi. Namun karena dia adalah manusia biasa yang mempunyai hawa nafsu, juga dapat memicu terjadinya ujaran yang dapat melukai perasaan saudaranya. Apalagi kita bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama dan tidak hidup bersama Nabi, tentu lebih berpotensi untuk melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik apabila tidak berhati-hati atau mawas dalam menjalankan ajaran Islam secara kafah. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin yang kami banggakan, makna yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia memang berbeda-beda, baik dari segi agama, budaya, suku maupun kebangsaan, karena mereka memiliki nazab yang berbeda pula seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya anak dan cucu Adam. Hadirin, keberagaman ataupun perbedaan memang dapat memicu terjadinya konflik apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak. Namun perbedaan ini juga dapat menjadi sebuah rahmat dan sebuah potensi untuk dapat saling bercurah kasih dan sayang antara yang satu dengan yang lainnya, bersatu padu membangun kejayaan peradaban manusia. Intinya adalah bagaimana cara kita untuk dapat mengelola dan mengatur perbedaan ini sehingga menjadi sebuah potensi yang baik. Disinilah Islam menawarkan suatu solusi terbaik untuk dapat diimplementasikan di tengah masyarakat yang multikultural. Hadirin, pemahaman dan penerapan ajaran Islam kafah seharusnya menjadi sebuah keniscayaan sejati. Hanya saja banyak di antara sebagian dan sekelompok orang memahami ajaran Islam ini secara sepotong-sepotong atau separuhnya saja, sehingga menimbulkan ekstremis dan radikal. Dampak dari pemahaman sekelompok orang inilah sehingga terjadi kekerasan, konflik, dan sebagainya. Oleh karena itu, ditawarkan setidaknya 5 langkah konkret guna merawat persaudaraan di tengah masyarakat yang multikultural. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu,
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Rabbi. Maha benar firman-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta hadirin yang kami banggakan. Ayat tersebut menjelaskan tentang ajaran Islam kafah yang implementatif atau dapat dengan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pencemaran dari konsep merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Setidaknya ada 5 langkah konkret, yakni yang pertama, berusaha meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan beriman kepadanya. Yakinlah hadirin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menancapkan karunia kepada hati orang-orang yang bertaat kepadanya. Kemudian yang kedua, berperilaku lemah lembut terhadap sesama manusia, kelemahan sikap dan hati keluar dari pribadi-pribadi yang memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, saling memaafkan dan juga saling memohonkan ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kepada Rasulnya untuk memaafkan orang-orang yang lalai terhadap hak-haknya dan memohonkan ampun terhadap orang-orang yang lalai terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bermusyawarah dalam segala urusan ataupun permasalahan. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan ataupun permasalahan yang terjadi, sebagaimana musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Badar guna mencegat iring-iringan dari kafilah kaum musyrik, di mana para sahabat bertekad dan mengatakan, "Ya Rasulullah, andai engkau membawa kami ke lautan, niscaya kami tempuh laut itu bersamamu. Dan apabila engkau membawa kami berjalan ke Barkil Ghimat atau sampai ke ujung dunia, niscaya kami mau jalan bersamamu." Kemudian yang terakhir, bertawakal dan berserah diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah, hadirin, adalah mengakui kelemahan diri di hadapan Allah ketika sudah melakukan usaha secara maksimal. Ayat sebelumnya diakhiri dengan perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya satu-satunya penentu keberhasilan dan juga kegagalan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, kami menarik sebuah kesimpulan bahwa untuk memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural ada 5 langkah konkret. Yang pertama, berusaha meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berperilaku lemah lembut terhadap sesama manusia. Yang ketiga, saling memaafkan dan juga memohonkan ampun. Yang keempat, bermusyawarah dalam segala urusan ataupun persoalan. Dan yang terakhir, bertawakal dan berserah diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima langkah konkret tersebut menyatu dalam sebuah lagu yang dikarang oleh Elvi Sukaisi dengan judul Pecah Seribu. Hai manusia, kuatkan iman kepada Sang Kuasa, juga hubungan pada manusia, agar hidup menjadi berkah selamanya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Jalan-jalan ke Sulawesi. jangan lupa membeli jodoh di Jenek Ponto. Tim Bangkala ada di sini, siap menjadi juara untuk Jenek Ponto. Bangkala, Bangkala is the best bosku. akhiru kalam, wallahu
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.